Sebelumnya kita akan memulai dalam doa. Mungkin Pak Fadi bisa pimpin doa untuk Oke, awal ini. mari kita semua berdoa. Tuhan Yesus, di malam hari ini kami mengucapkan syukur, berterima kasih untuk waktu yang Kau berikan buat kami bisa bertemu di dalam acara malam kesaksian untuk sharing tentang bisnis properti ya Tuhan. Biarlah acara ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Berkatilah untuk jaringan yang kami pakai supaya bisa lancar semuanya dari awal hingga akhir. Dalam namamu kami berdoa. Amin. Oke. Oke, Bapak Ibu, eh tak kenal tak sayang katanya. Jadi mungkin bagian besar sudah mengenal Pak Ferdi ini siapa karena beliau penatua di GKI Ngagel. Jadi sebagian orang yang di lingkungan GKI pasti mengenal beliau. Tapi tidak ada salahnya kalau Pak Ferdi bisa mengenalkan diri, bagaimana siapa Pak Ferdi dan apa pekerjaannya, bagaimana keluarganya. Silakan Pak Ferdi. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Saya nama lengkapnya Ferdianto Wiradinata. Saya punya 4 saudara, papa mama semua sudah almarhum. Saya punya istri dan 2 orang anak. Yang paling besar umurnya 11, yang kecil masih baru 4 tahun. Saya saat ini bergabung di Brighton Home Manyar sebagai property advisor. Oke. Pak Ferdi, apakah ada setting volume suara barangkali? Oke. Soalnya saya di Japri, ada yang Japri saya suara narsumnya pelan Oke. sekali Coba soalnya. saya deketin ya. Nah, ini kelihatan lebih terdengar. Iya, iya, siap-siap. Saya pegangin aja kalau begitu. Oke, waduh maaf Ya, ya, 1 jam ke depan akan memegang headsetnya. ya, ya. Oke, eh Pak Ferdi, sebelum kita ngobrol tentang melirik bisnis properti ini ya, Yes. saya ingin sedikit singgung-singgung. Jangan sampai tersinggung yang penting. Gimana, gimana Bu? Ya, Ya, lanjut. saya kan mengenal Pak Ferdi memang sudah agak lama sekedar mengenal ya dulu apa Mm-mm. bisnis kacang ya kayak itu. Terus Ya, betul. akhirnya menerima panggilan sebagai penatua. Nah, ini bisa sedikit cerita nih Pak. Apakah perlu apa waktu di apa ya didekati oleh orang majelis juga? Apakah langsung menerima atau bagaimana nih Pak? Ya, Atau digumulkan sampai oke, berbulan-bulan ya? betul. Silakan. Kalau boleh bercerita mengenai apa ya, sebelum dijadikan penatua ini ya, saya sudah sempat pernah menolak hampir 2 kali kayaknya saya menolak. Karena memang di dalam diri saya sendiri sih merasa kok belum bisa ya untuk menjalankan tugas sebagai seorang penatua yang notabene itu pasti ada organisasi yang harus saya pelajari, di mana mungkin saya pasti belum ada pengalaman organisasi yang cukup lah, makanya saya khawatir nanti justru tambah membuat tim yang lain jadi nggak bergerak begitu. Nah, kemudian setelah beberapa kali, ya udahlah, saya memantapkan diri, oke, saya mau coba untuk, bukan coba ya, saya ingin melayani lah istilahnya untuk di kepenatuaan begitu. Dengan banyak belajar dari senior-senior ya semoga bisa mengerti apa yang harus dilakukan. Oke, oke. Akhirnya mencoba ya. Tidak ada salahnya mencoba. Ya, betul. Yang penting betul-betul coba-coba. Oke, oke. Nah, Pak Ferdi, Ya. sudah jadi penatua berapa lama ya ini ya? Saya baru dilantiknya Agustus 2021 ya. Belum lama Oh, kok. Mungkin belum ada setahun. masih grace. Oke, oke. Grace, jadi masih harus banyak belajar. Oke. Kalau nggak salah sekarang
MJP-nya Mas Benaming dari Komisi Anak ya? Komisi Anak, betul Ibu. Oke, nanti pasti ada supporter dari Komisi Anak. Ini tadi sudah di Siap. woro-woro katanya. Oke. Ya, Ibu. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita lanjut tentang tema kita malam ini, saya mengingatkan untuk Bapak Ibu, barangkali mungkin kedepannya ada pertanyaan tentang tema malam hari ini, boleh ditulis di kolom chat, nanti kita akan bacakan dan kita akan bahas sama-sama dan dijawab oleh Pak Ferdi. Terima kasih sebelumnya. Iya. Oke. Pak Ferdi, saya lihat kan ini sekarang Pak Ferdi berjas, terus sering pajang foto yang berjas maksudnya. Itu apa sih Pak? Kerja apa sih Pak gitu loh. Kok keren sekali gitu loh. Iya. Ya memang tuntutan dari property advisor kan memang ya bekerja dengan ini ya, tentunya dengan pakaian yang ya bisa dibilang formal juga lebih baik ya. Karena kalau kita ngadepi klien dengan kaos apa ya, dalam arti kata kaos yang lusuh atau apa, kan kita juga kredibilitas mau dipercaya orang untuk menjualkan atau mencarikan barang yang baik itu kan tentu dilihat dari awal sudah tidak nyaman begitulah. Jadi ya kita coba untuk berpenampilan sebaik mungkin lah. Ya bukan dalam arti kalau setiap hunter orang harus pakai jas ya kan, konyol juga ya. Cuaca kira-kira kan memang Oh, panas-panas. ya ya. Iya, yang penting ya pokoknya nyaman, yang enak dipandang lah begitu. Jadi yang pertama nih saya menangkap penampilan ya harus paling tidak orang oh orang ini memang capable gitu ya Pak ya. Pakai jas Ya, ini. ya jangan jas-jas itu sih, cuman ya untuk acara-acara formal aja ya. Oh, yang Betul ya, formal aja ya. nggak Oh, paten oke kalau oke. tiap nganter orang harus pakai jas. Yang penting nyaman dan Oh, kesannya nggak lusuh gitu. oke oke. Nah, Yes. Pak Ferdi, kenapa sampai milih ke bisnis properti ini? Kan dulu kacang tuh kan kayaknya kacangnya juga lumayan tuh, rame juga tuh. Ya. Tiap pasar pasti sold Mm-mm. out, sold out. Nah, kenapa bisa sampai banting setir ini, Pak? Ya, jadi cerita awalnya sih saya memang waktu itu sudah beberapa kali coba di beberapa perusahaan ya. Terus kemudian kepingin untuk wira swasta lah. Waktu itu saya sempat trading istilahnya untuk ngulak dari tante sendiri untuk belajar untuk jual kacang yang dibikinnya. Kemudian waktu itu sempat ada order yang cukup banyak, kemudian beliau sakit, nah terus saya sempat ditanyain, waduh sayang ya ordermu kok banyak, saya masih kok belum bisa menuhin. Gimana kalau kamu saya ajarin? Wah ya terima kasih banyak, nggak apa-apa tah, kan itu rahasia saya bilang. Kok dibagi-bagikan sama saya? Nggak apa-apa, wis ini kan mungkin jadi berkatmu. Oke, nggak apa-apa saya coba sih ya. Memang awal-awal dari sebuah proses belajar itu pasti ada yang namanya gagal. Yang penting kita Hmm. pokoknya harus tetap mau terus mencoba dan terus mencoba. Ya akhirnya sih ya puji Tuhan lah kacang saya masih bisa diterima oleh banyak orang, rasa mungkin banyak yang cocok. Ya saat ini sih kalau menjelang Lebaran tuh banyak yang menanyakan loh, Mas sudah enggak jual kacang lagi? Iya, karena saya ada gangguan di punggung atau di boyok lah bahasa kerennya. Jadi kalau kalau kerja kacang itu kan dari pagi sampai ini ya sore ya, biasanya minimal Mm-mm. 8 jam saya harus berdiri di depan kompor untuk ya mulai dari proses rendem sampai goreng sampai kemas itu harus selesainya baru di atas setelah 8 jam. Wow, Ya di oke situ oke. kayaknya punggung saya udah mulai ada gangguan. Jadi sementara akhirnya kami Oke. memutuskan untuk ya kacangnya di free dulu, Bapak break dulu. Nanti coba sambil dipikir kalau memang ada mesin yang bisa untuk sesuai dengan yang saya request cara kerjanya, ya nanti boleh digantikan. Saya akan coba lagi untuk menjualnya begitu, produksi kembali.
Tapi saat ini kok kelihatannya menikmati sekali di properti ini. Nah, kayaknya seru. Iya, Ada iya, apa di bisnis properti ini? iya, Oke. iya. Terus awalnya gimana nih Pak? Kok sampai bisa melirik bisnis properti ini? Siapa yang ajak? Terus bagaimana kok Ya, akhirnya bisa oke. gabung? Ya setelah bisnis kacang itu karena ya alasan kesehatan pun akhirnya ya saya coba untuk tanya-tanya ke teman-teman. Nah, itu saya ketemu sama teman SD. Ayo gabung di sebuah perusahaan properti yang bukan sekarang tentunya. Nah, itu memang skalanya masih kecil. Pemiliknya pun sekarang sudah almarhum sih. Nah, itu memang saya sempat belajar di situ banyak mengenai ya mulai dari bagaimana cara masarkan. Kemudian nggak lama ada teman yang juga sekitar 2 tahun saya ikut di perusahaan itu, di kantor itu sekitar 2 tahun. Kemudian ada teman yang nawarin, ayo kita gabung ke Brighton. Loh, apa sih bedanya Brighton? Nah, nanti kita bahas lebih lanjut. Itu akhirnya karena Brighton sendiri punya apa ya? Ini sudah masuk ke topik atau belum untuk Brightonnya? Sudah, Oh, bisa masuk sudah. ya. Oke, oke. Ya Mm-mm. kalau yang saya sharingkan malam ini mungkin ya di bendera-bendera lain mungkin saya kurang memahami ya. Jadi kalau ada yang berbeda ya saya belum paham, mohon maaf. Kalau yang saya dapatkan di Brighton ini kan memang one management system. Jadi kita punya jaringan itu tersebar di 20 kota di Indonesia dan juga beberapa kantor di satu kota itu banyak kantornya. Jadi kita bisa seandainya ada proses dealing dengan klien antara pembeli dan penjual, itu kita bisa pakai di kantor manapun di Brighton yang terdekat, begitu. Dan juga ada Oh, support-support adminnya maupun support-support untuk media untuk menjual, begitu. Baik dari banner ataupun kartu nama dan segala macam. Untuk aplikasi pun juga ada. Kita disupport penuh sih sama Brighton. oh. Enak ya kalau gitu ya. Supportnya penuh. Ya, supportnya penuh. Betul. Sudah sistemnya sudah Nah, ISO juga sih. oh, Jadi oke semua oke. sudah ada tahapan-tahapannya. Ya memang kalau dari dalam bendera kami sendiri seandainya terjadi transaksi, jadi untuk kita kan bekerja kan by komisi ya. Nah itu komisi itu kalau memang sudah bisa settle hari itu sebelum jam 12 selesai semua tanda tangan di notaris, maka cair juga hari itu juga. Bisa lebih Oh, cepat begitu. Mungkin kalau antar bendera kan memang ada proses administrasi tentunya kan ya untuk oper berkas kemudian diproses ada otorisasi dari pimpinan baru bisa pencairan. Nah kalau intern sesama Brighton memang lebih di ini sih lebih cepat untuk proses pencairan fee-nya begitu. oke oke. Sistemnya keren ya kayaknya. Ya Perlu digali-gali lagi nih. boleh silakan saya nanti Oke. coba untuk bantu. Nah, ini jadi pertanyaan nih. Yang bisa mengerjakan ini siapa nih, Pak? Yang Yang boleh mengerjakan mengerjakan bisnis siapa ya ini? siap. Kalau yang boleh mengerjakan sih semua orang sebenarnya boleh ya. Kalau dari usia tamatan SMA pun juga boleh kok. Teman-teman yang belum lulus kuliah pun banyak yang bergabung kok Bu di sini. Jadi kalau mungkin ada sebuah tagline-nya radio yang kita dengar itu yang muda luar biasa, ya ini juga di sini banyak. Kaum-kaum milenial yang bergabung, mereka berhasil pun juga banyak. Sebelum mereka lulus kuliah pun boleh bergabung. Usianya Oh, oke. 20 sampai 60 pun juga ada yang masih bergabung. Jadi tidak Oh, memandang usia, tidak memandang apa ya latar belakang strata pendidikan, betul. Ya. pendidikan. Yang Waduh, penting punya keren-keren ini. waktu Ha-ha. dan kemauan, begitu aja. Oke, oke. Jadi kayak ini bagi rekan-rekan pemuda terutama nih yang mungkin galau cari pekerjaan, ini salah satu yang bisa dicoba dilirik kayak gitu ya. Betul, dilirik, dilihat, dan dijalani.
Kalau cuman dilirik Oke. saja, nggak bisa lirik balik. Oh gitu ya. Iya, dilihat Oke, dijalani. oke. Yes. Oke. Eh, tadi sebelum Pak Ferdi memutuskan gabung ini, Mhm. sempat gabung di tempat yang lama ya, terus akhirnya gabung di tempat ini. Kalau seseorang mau gabung, misalkan mau gabung juga, itu bagaimana Yes. caranya? Selain selain semua orang boleh gabung lah itu. Tapi kan Ya, baik. namanya pekerjaan kan pasti ada syarat-syaratnya, pasti ada kan mestinya. Ya, Itu apa aja sih Pak? Boleh share? kalau syarat tentunya pasti ada yang namanya investasi ya, biaya investasi. Nah, itu besarannya itu terkadang ada promo. Jadi kita nggak sampai itulah, nggak terlalu mahal-mahal banget kok. Yang setahu saya paling mahal itu 1 juta. Cuman kalau waktu promo, kapan hari pernah bisa 400, 500 begitu. 800, ya tergantung promo dari kantor pusat juga. Oke. Kemudian untuk proses masuknya tentunya nanti akan melalui wawancara dengan kepala kantor. Begitu nanti ditanya biasanya, apakah Anda sudah menyiapkan waktu untuk bekerja di properti ini? Karena pekerjaan ini memang kalau kita mau bilang dibawa santai bisa, dibawa serius juga bisa. Karena kalau kita terlalu apa ya, jadi kita bilang bosnya kita ya diri kita sendiri. Kalau di Brighton istilahnya intrapreneur. Jadi kita itu bekerja untuk diri kita sendiri, tetapi Brighton di sini sebagai fasilitas untuk sebagai perusahaan yang Fasilitator. memfasilitasi kita begitu. Jadi untuk dukungan baik itu tempat, administrasi maupun segala macam dari media-media yang kita pakai untuk memasarkan begitu. Mereka support di situ juga sistem maupun jaringan, aplikasi, ya juga untuk primary rumah-rumah yang dipasarkan oleh developer, bila ada kerjasama dengan Brighton, kita juga punya ini hak untuk memasarkan begitu. Oke, oke. Setelah nanti dari hasil wawancara dengan kepala kantor, kalau memang sudah dinyatakan oh oke, orang ini bisa, ya silakan bisa langsung bergabung. Tahap selanjutnya sih ada pelatihan ya pasti ya. Kita kan mengenal properti itu harus mengenal serba-serbinya. Jadi yang namanya sertifikat SHM itu apa, sertifikat HGB itu apa, terus juga ada yang namanya surat ijo. Itu kita akan dijelaskan satu persatu, baik dari segi legalnya, untuk transaksi, bagaimana caranya untuk dealkan harga, ataupun untuk cara apa negosiasi itu segala macam, nanti akan ada pelatihannya di Brighton, disupport semuanya itu. Selama nanti Oh, akan jadi ada ditawarkan. pelatihan ya? Banyak pelatihan yang bisa kita pilih. Jadi mulai dari yang paling dasar, kita kalau istilahnya mencari listing itu adalah rumah ataupun vendor ataupun owner yang menitipkan propertinya, baik itu dalam bentuk rumah, apartemen, ataupun hotel, ataupun pabrik, gudang, semuanya itu kita sebut listing. Nah, itu nanti akan diajarkan bagaimana cara menelepon klien, semuanya pokoknya akan diajarkan. Jadi sangat terbantu kalau kita yang memang awalnya belum mengerti apapun tentang properti, kita bisa bergabung, kita pasti akan diajari selama kita mau ya. Jadi akan ada training tuh biasanya lamanya kurang lebih 3 hari, di situ nanti ada ujian, ditanya-tanyain, ada Waduh, pertanyaan. ada ujian juga ya. Ada. Oke, oke. Jadi ya Ini biasanya yang supaya derdek nih, kalau ada ujian derdek nih orang-orang. ya feedback sih, supaya kan kita sampai sejauh mana sudah mengerti begitu. Ujiannya sih bukan ujian yang apa ya, ya sesuai dengan teori yang sudah disampaikan ya. Cuman kan karena kita menghadapi banyak orang, jadi kalau mungkin kita ikut di kantor mungkin menghadapinya ya kalau bagian yang administrasi ya menghadapinya orang dalam kantor ya. Kalau mungkin yang marketing ya ini yang sama, menghadapi berbagai macam apa ya,
perilaku ataupun cara berpikir yang beda-beda. Ya. Kita kerjasama dengan orang, membantu yang A, B, C, semua punya style, cara kita menghadapinya beda-beda juga. Oke, oke. Mengingatkan lagi, Bapak Ibu barangkali ada pertanyaan, boleh ditulis di kolom chat. Iya, Oke, kan. Pak Ferdi, Iya, misalkan ya orang yang gabung ini benar apa ya polos, jadi benar-benar nggak tahu apa-apa, itu apakah pelatihan 3 hari itu cukup atau memang bisa diulang atau apa ya? Apakah ada pelatihan-pelatihan yang lainnya untuk melengkapi apa ya? Melengkapi skill dan pribadi ini. kita untuk Mm-mm. apa ke depannya gitu loh. Iya. Jadi setelah bergabung itu tentunya pasti ada apa namanya ya, kelas untuk kita ikuti, kemudian ada ujiannya, dan kemudian kita pasti akan dimasukkan dalam sebuah tim namanya. Tim itu ada manajer atau kalau di kantor kami sebutannya advisor leader. Nah, nanti dari advisor leader itu akan memantau perkembangan kita. Kalau ada kesulitan apa, kita bisa bertanya-tanya lebih lanjut. Saya harus bagaimana? Saya kok masih ini ya, masih malu-malu untuk telepon atau gimana sih caranya kalau ada orang mau ini kok harganya selisih cuma sedikit tapi kok nggak mau nih gimana caranya? Nah, itu kita bisa konsultasi dengan leader kita tentunya. Oke, Begitu. oke. Jadi ada tim, ada manajer lah istilahnya ya yang memperhatikan kita, yang mensupport istilahnya. Oke. Jadi tadi ini bisnis pribadi, kita berjuang jadi bosnya sendiri untuk Betul, apa tapi ternyata supportnya juga jalan ya nah, kalau ikut di bisnis properti ini ya. betul. Oke, oke. Iya, Menarik sekali. eh Bisnisnya apakah ada resikonya? Namanya pekerjaan ya, saya kalau melihat pasti ada resikonya. Apakah di bisnisnya juga ada resikonya? Jadi kalau misalnya ada risiko seberapa besar Kak? Atau apa cuman ya biasa-biasa bisa dihandle atau pernah kejadian yang luar biasa gitu, apakah ada sih? Gini, jadi Kak, waktu itu saya kalau boleh sharing, jadi ada waktu dealing rumah di Kertajaya Indah ya, mungkin nilainya sih cukup 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 besar. Cuman waktu itu mungkin karena pembelinya ini karena masih perhitungan pajaknya belum matang, jadi waktu itu sempat batal jual begitu, batal transaksi karena ya perhitungan pajaknya dia belum masuk. Jadi nanti setelah kalau misalnya dipaksakan beli, nanti kan pasti akan ada laporan di SPT yang namanya SPT itu, loh, ini uang dari mana untuk beli rumah ini? Nah kalau dibayar cash kok laporan hartanya kok enggak sampai segitu, begitu. Waktu itu pembelinya nggak mengajukan KPR sih. Terus ada lagi yang ya banyak banyak cerita-cerita ya. Waktu itu ada transaksi apartemen yang kebetulan waktu itu sudah deal, tapi memang pemiliknya sakit yang cukup parah, kemudian sampai tutup usia. Nah, kemudian harus sampai perlu apa namanya balik nama ke suaminya, dan kemudian anaknya masih di bawah umur, jadi kita masih harus mengurus lagi yang namanya surat pengampuan. Memakan waktu yang cukup lama. Jadi proses untuk menjual sebuah apartemen itu bisa sampai hampir setahun karena harus menunggu surat-surat itu. Untungnya pembelinya ya masih mau bersedia menunggu. Ya itulah kadang Sabar ya. hal-hal yang tidak kita tidak kita harapkan bisa saja terjadi. Dan ada lagi yang namanya ruko di Jemur Sari atau Prapen itu, saya mungkin nilainya kalau orang bilang kok gak nyumbut ya nilai segitu. Tapi buat saya itu sebuah kepuasan tersendiri. Akhirnya ruko itu bisa deal setelah saya antar orang 30 kali.
melihat dengan berbagai macam orang yang lihat. 30 Lihat, kali. nggak Luar suka, biasa. lihat nggak suka, lihat nggak suka. Oke, nggak apa-apa ya, karena juga saya ya sudah dititipin ya, saya bertanggung jawab. Setiap ada orang lihat ya saya harus hantar. Begitu. Oke. Keren ya, 30 kali lihat berarti 30 kali penolakan ya. Ya, Bisa betul. dibilang 30 kali penolakan ya. Ya, dari awal tadi ya memang kita perlu ini ya, telaten dan sabar ya kalau menghadapi begini-begini ini. Karena memang pekerjaannya bertemu dengan orang banyak yang tidak sama, itu dia. Oke. Penolakan 30 kali. Itu bagaimana Pak Ferdi bisa menangani? Apakah enggak kepikiran? Sekali oke lah enggak apa-apa. 2 kali ya sudah lah enggak apa-apa. 3 kali, 4 kali itu kan tambah ini apa-apaan, apa enggak kepikiran seperti itu. Nah, itu bagaimana Pak Ferdi mengatasinya itu? Ya, saya sih hanya cuman ya berpikir bahwa kalau orang sudah berikan kepercayaan sama saya ya saya nggak boleh sia-siakan begitu. Saya harus fight yang terbaik dan akhirnya pemiliknya pun ya memang teman-teman sekolah sih yang pemiliknya. Loh, akhirnya kok kena di kamu ya? Iya, wis ya puji Tuhan lah. Saya bilang itu saya sudah antar 30 kali loh. Oh iya, saya sampai nggak ngitungin. Yang tahunya kamu sering telepon, ini ada yang mau lihat, pinjam kunci atau anak buah saya suruh ke sana, ya begitu. Saya nggak ngitungin, cuman tukang parkirnya yang ingat sama saya yang di sana itu. Loh, kok jenengan kok sampean lagi yang ke sini? J, ya saya bilang memang harus menghantar ya saya hantar. Dijalani aja lah. Yang penting kalau kita enjoy dengan kerjaan, ya seberapa capeknya itu ya kita rasanya juga akan hilang setelah bisa deal, tergantikan dengan sukacita. Oke. Properti ini termasuk apa saja sih, Pak? Rumah, Seperti apartemen, tanah? apartemen, ruko, gudang, pabrik, toko pun juga ada, stand pun juga ada yang titip begitu. Oh. Banyak kok cakupannya. Jadi Bisa, luas ya ternyata ya. ya Properti ini baik itu luas ya ternyata. disewakan ataupun jual atau dititipin begitu. Oke. Menarik ini. Terus sebagai seorang broker ya, ya istilahnya broker ya kalau agen properti ini. Iya, property agent aja sebutannya. Oh, property agent, oke. Yes. Pak Ferdi mencari customer atau customer yang mencari Pak Ferdi? Di awal-awal sih saya tentunya pasti mencari. Nah, ini kalau untuk cara mencarinya, nah kita kan waktu kecil memang kan pasti punya teman ya, yang namanya teman sekolah ataupun teman bermain. Atau minimal paling nggak saudara baik itu saudara sepupu ataupun orang-orang di sekitar kita, tetangga kita. Itu semua pokoknya penting kita branding diri kita lah. Saya ini kerja di properti, bagaimana caranya supaya orang itu aware kalau kita ini di properti, Pak Ferdi ini di properti loh. Jadi kalau memang ada keperluan mau mencari ataupun untuk membantu untuk memasarkan properti yang dipunyai, itu gimana caranya? Oh, harus teringat dengan saya. Gitu. Nah, kita punya kontak, tentu kita bisa yang namanya sekarang zamannya WA. Ya, kita bisa bikin broadcast. Hai, saya dengan Ferdi. Saya saat ini bergabung di Brighton. Ada yang bisa saya bantu untuk memasarkan properti Bapak atau Ibu. Silakan menghubungi kami dengan senang hati akan membantu. Seperti itulah kurang lebih. Setelah dapat listingan ya tadi istilahnya, kita mungkin boleh mohon izin untuk apakah diperkenankan untuk pasang banner. Di sini banner itu paling apa ya, kalau saya bilang powernya paling berkuasa. Kalau saya bilang kita bisa pasang banner itu sebuah apa ya,
privilege begitulah. Mungkin teman-teman yang lain juga mungkin ada rumah yang dipasang banner bisa sampai lebih dari 6 atau 7 banner yang rame gitu ya. Ya it's okay. Mungkin berarti pemiliknya murah hati ya untuk mengizinkan kita pasang. Tapi dengan adanya banner itu nomor kita dilihat orang. Jadi orang akan oh rumah ini dijual. Oh, ini saya harus kontak dengan siapa begitu. Saya banyak incoming call, istilah incoming call itu adalah ya untuk orang yang menanyakan properti ini. Oh, ini speknya bagaimana, harganya berapa. Itu dari banner yang cukup memberikan kontribusi yang besar di situ. Oke. Nah, ditunjang juga dari istri kan juga bekerja di bank swasta. Nah, itu saya juga minta tolong kalau ada nasabah. Nah, itu banyak itu kayaknya. Banyak channelnya itu. Ya, itu ya berkat Tuhan juga sih semua disediakan. Saya minta Saling melengkapi. Diperkenalkan nanti kalau memang ada yang mau beli rencana dengan pendanaan dari bank ya juga kita saling info begitu. Oke. Lumayan cukup Pak banyak Fadi? database ya. Ini ada pertanyaan, kita jawab dulu sebelum hilang nanti. Dari Ibu Peggy. Iya, Ibu. Kalau sampai 30 kali, apa nyocok sama komisinya? Perlu bensin paling enggak? Nah. Betul, Bu. Ya, terima kasih Bu Peggy. Jadi yang benarnya sih kalau kita bilang dari komisinya tentunya enggak. Kalau saya pikir secara hitung-hitungan ya sudah break even ya. Kayaknya apa yang saya keluarin dengan apa yang saya dapat sama. Cuman kepuasan tersendiri karena kenapa sih ruko ini kok nggak bisa deal tuh kenapa? Sedangkan saya ini dikasih wewenang untuk pasang banner, ya hanya saya saja. Nah kalau saya sama agent lain dijejer gitu, ya it's okay. Kadang kalau kita mungkin masih belum jodoh ya, tapi kenapa kok saya nggak bisa? Saya terus usaha ya itu. Nilai kepuasan itu kadang nggak bisa diukur dengan komisi itu betul. Ya yang penting itu sih. Selama kita masih kepingin penasaran istilahnya kenapa kok nggak bisa. Waktu itu memang sempat kondisi rukonya memang cukup berantakan. Jadi saya sempat info ke pemilik. Ini kalau mungkin ada dana lebih boleh direnov, dibersihkan, dicat. Saya kok optimis bisa tersewa. Ya, akhirnya bisa saya buktikan setelah itu. Bisa ada beberapa, makin banyak orang yang lihat. Itu ceritanya banyak sampai ada yang bisa ngelihat barang segala macamnya. Saya enggak peduli lah, pokoknya saya datang, saya berdoa, ya kalau Tuhan memang kehendaki tempat ini bisa deal di saya, ya terjadilah. Banyak orang yang bilang itu banyak penunggunya, kalau malam banyak yang lari-lari, gak peduli. Saya pokoknya kerja, saya lurus, sudah gitu aja. Kenapa kok enggak laku-laku? Ya, sampai ada rumah pun ya begitu di ya daerah timur sini sih. Yang nelpon itu dukun, itu rumahnya gak payu-payu. Mau saya bantu, loh bantu apa Ibu? Yo siku ngusir sing ora ketok. Enggak Bu, terima kasih. Saya pasarkan saja dengan cara yang baik-baik saja begitulah. Ya banyaklah macam-macam. Ceritanya banyak sekali. Oke. Ternyata banyak cerita. Balik lagi ke banner tadi. Selama sini saya mikir asal pasang banner, ternyata harus ada persetujuan ya ternyata ya. Betul. Ya kita sih kalau yang secara baik-baiknya begitu. Jadi kita kan ya nggak apa ya, dalam arti nggak kulonun dulu langsung pasang-pasang kan. Loh yang bilang suruh saya ngizinkan pasang siapa, kan nanti jadi malu sendiri ya. Kita pasti harus izin, harus sepengetahuan pemilik, karena pemilik sendiri kan juga merasa nggak dilangkahin ya. Saya pasti kalau ada listingan, mohon maaf apakah diizinkan untuk pasang banner.
Oh jangan, baik kalau begitu saya pasarkan secara online ya. Nanti kalau mungkin diizinkan juga saya bisa upload di medsos saya begitu. Nah kebetulan yang medsos yang sedang kekinian itu kan IG dengan TikTok ya. Ya, Itu saya ada, ya mungkin follower saya sih mungkin belum sebanyak teman-teman yang lain ya. Cuman saya tetap mau belajar menggunakan medsos itu. Karena memang terbukti banyak teman-teman yang bisa deal dari medsos itu juga sih. Ya awalnya sih memang hmm, malu-malu karena saya sendiri kalau mungkin yang orang-orang di lingkup gereja itu mungkin kalau tahu saya waktu kecil saya akan pendiam, penakut, ya semua harus berusaha. Saya coba untuk merubah. Ya memang awalnya kaku-kaku. Gimana sih caranya bergoyang di TikTok yang ataupun memberikan penjelasan rumah itu gimana? Awalnya memang ya apa namanya lidahnya kadang ya keseleo-keseleo begitu. Cuman ya proses, namanya proses itu memang mahal harganya. Kita bisa mulai jelaskan pelan-pelan, tapi yang memang karena ada namanya ini ya waktu ya di medsos ini nggak boleh terlalu panjang. Ada tips and triknya nanti di pelatihan itu akan diajarkan gimana caranya makai untuk ini supaya teknik angle-nya. Kebetulan saya di kantor juga ada tim, ada teman-teman yang memang punya punya passion untuk buat video editing atau untuk fotografinya supaya menarik. Jadi untuk mengulas sebuah properti, bagaimana supaya bisa menarik dilihat, yaitu ada teman-teman yang saling mendukung. Yang penting kalau kerja properti itu kita harus apa namanya, jangan malu-malu lah. Kita banyak ngomong sama orang, kenalan. Itu awalnya. Kalau kita berani kenalan, ngomong, ya kita akan maju lah. Kalau kita diam aja terus gimana mau telepon orang, bingung. Ya waktu awal pertama saya telepon ojo nyambung, iso ojo nyambung lah. Kok tambah ngapain terus telepon? Mikirnya kan begitu. Tapi lah terus ngapain saya kalau berpikir seperti itu, kerja di sini kan buang-buang waktu gitu loh. Untuk apa? Ya udah, oke, akhir awal-awalnya nyambung. Saya sempat memang grogi ngomong sama orang juga salah-salah. Ya namanya juga anyaran ya. Ya, ya. ya sebagai untuk awal-awal kita coba mungkin ke temen atau ke saudara atau mungkin ke teman-temannya yang lain begitu. Ada teman-teman lain kita mungkin yang tidak terlalu dekat kita coba kontak. Halo, apa kabarmu? Saya sekarang bergabung di sini ya. Mungkin kalau ada keperluan untuk di properti boleh kontak dengan saya. Mulai membiasakan untuk telepon begitu. Oke. Jadi mencari klien di lingkungan terdekat dulu ya. Jadi Lingkungan terdekat teman, keluarga dulu, itu ya. ya itu Oke, sih oke. kalau saya bilang orang bilang nggak ada, ya kok kayaknya kayaknya pasti ada lah, satu dua itu pasti ada. Karena kontak kita itu pasti ada, masa cuman satu pun kontaknya cuman 10, ya kan nggak mungkin kan, ya paling nggak kalau 100 aja ada lah, namanya teman-teman waktu masa kecil, teman kuliah, teman SD, SMP, SMA kan pasti ada begitu. Oke, oke. Ada apa Pak lagi Fedi, tadi? Ya, bisnis ini ya, apakah juga semi multi level? Jadi cari anggota lagi untuk dibina kayak gitu atau gimana? Soalnya saya ngelihatnya kayak agen asuransi pun mm-mm, cari anak buah juga istilahnya ya. Jadi mm-mm. apakah di bisnis properti ya Pak, juga seperti itu? Kalau untuk eh apa ya, term yang kita gunakan sebagai multi level itu saya kok ngomongnya kurang pas ya. Tapi di satu sisi kita kalau ada rekrut orang itu kita
kalau di Brighton ada yang namanya connecting. Connecting itu kita memang akan mendapatkan bila yang bergabung bisa deal dan selesai semuanya, itu kita ada bagian tertentu yang diberikan, tetapi tidak mengurangi sama sekali apa yang menjadi haknya agent baru itu. Itu Oh, konsepnya apa ya? Masa disebut multi level ya? jaringan. Terminnya kok kayaknya kurang pas kalau disebut itu multi level. Oke, Tapi oke. kalau yang pasti kita ada namanya connecting itu, di mana kalau yang yang kita referensi itu bisa deal, kita ada rewardnya Oke, gitu. oke. Pak Fedi menjalani bisnis ini sudah berapa lama sih? Saya kalau di Brighton bergabung dari 2017 ya. Tapi kalau Oh, dengan yang kantor sebelumnya, saya hampir 2 tahun ya. Kurang lebih berarti sudah ada 6 tahun lebih kurang lebih. cukup lama ternyata ya. Cukup lama Nggak ya. kerasa. Iya, setiap Apa hari yang yang membuat penting Pak Fedi bertahan ini? Yang yang membuat Pak membuat Fedi bertahan di bisnis ini bertahan. apa? Ya tentunya pasti salah satunya keluarga juga mendukung, kemudian teman-teman yang di kantor pun juga kita punya satu rinduan untuk bisa saling membantu lah. Apa sih? Kamu kepingin apa? Kita kerja bareng yuk. Kadang ya ini ya, kita kalau di kantor ini ada yang namanya istilahnya join listing. Jadi sebuah properti itu kita bisa handle lebih dari satu orang. Kita mungkin ajak temen. Mungkin saya dengan Kak Tuti mungkin mau handle untuk mana misalnya jual rumah di Agel begitu. Itu kita bisa handle bareng-bareng. Untuk awal-awal mungkin dianjurkan bolehlah kita handle sama-sama karena supaya kita nggak capek gitu loh. Kalau misalnya ini ada orang mau lihat, kita mungkin masih gugup, ayo tolong bareng ngono. Nah, kalau dibarengin kan kita lebih bisa belajar ngelihat, oh ini caranya teman-teman yang senior ngomong sama orang begitu. Dan kita bisa, oh oke, caranya ngadepin seperti ini. Nanti mungkin suatu hari kita ada ketemu dengan klien lain, kita coba untuk praktekkan gimana begitu. Oke, oke. Nah, Yang ini penting tadi kan Pak Freddy, komunitasnya ya. Oh, tadi kan Pak Freddy ngomong branding, terus apa dari nge-share, aku kerja di ini sekarang, jadi, mhm. nah uh, namanya awal-awal dulu kan, apakah dulu juga keliling-keliling ya? Jadi dengan tidak mengandalkan cuman pasang banner, apakah Pak Fedi juga keliling-keliling keliling lokasi ya, entah ke perumahan, Betul. apa mungkin ada rumah dijual atau apa, apakah ya Iya, juga dilakukan seperti itu? iya. Jadi ya kalau di kantor Kak saya itu istilahnya adalah trade area. Nah, trade area ini adalah sebuah lokasi yang disarankan untuk kita kuasai begitu. Jadi posisinya Oke. misalnya saya tinggal di Surabaya Timur, daerah Manyar. Berarti itu kan dekat daerah tempat tinggal saya. Kenapa kok saya nggak menguasai daerah situ dulu begitu. Jadi istilah trade area ini kita memfokuskan untuk menguasai daerah tersebut. Jadi tetangga-tetangga ini mana sih yang rumahnya dijual ataupun disewakan. Kita coba cari kontak ya memang canvassing istilahnya ya. Jadi kita mungkin kalau misalnya yang punya ada di rumah ya kita coba tawarkan kita boleh bantu pasarkan enggak atau kalau ada bannernya mereka juga kita bisa kontak atau kalau memang nggak ada banner nggak ada bannernya teman lain tapi nggak ada bannernya pemilik nomor pemilik nah itu kita bisa tanya mulai dari teman-teman security ataupun dari apa namanya RT-nya lah kita bocorannya begitu kurang lebihnya. Oke, oke. Kalau memang kita kan ngomong saya warga di sini saya kerja di sini saya mungkin boleh dibantu untuk informasi pemilik rumah ini oh ya biasanya welcome kok mereka daripada ngelihat
tetangganya kosong, rumah kosong kan juga kok nggak hidup ya, kan begitu. Ya tinggal banyak cara sih sebenarnya kalau mau dicoba itu. Mulai dari ya kita kadang ada yang banner pun nomornya juga bukan nomor pemilik. Kadang kita ngelihat tuh ini nggak ada nama kantornya, Hmm. nggak ada nama kantornya. Ini mungkin pemilik ini. Nah tapi kita ada inilah apa namanya aplikasi di handphone yang bisa kita pakai untuk identifikasi nomor ya. Nah itu nanti Oh, ya kelihatan, ya. oh ini ternyata yang namanya untuk agent independen namanya. Jadi untuk teman-teman agent yang jual properti tanpa pakai bendera begitu, itu ada. Memang teman-teman yang memutuskan untuk seperti itu ada. Dengan pergumulan mereka masing-masing lah. Kita juga nggak bisa mencap setiap orang yang oh tanpa bendera ini biasanya nggak profesional, nggak selalu begitu. Ada yang profesional juga ada. Oke. Ini yang terutama biasanya ya tulisannya tanpa perantara gitu. Nah, tanpa perantara ini apa ya? Suatu seni loh kadang biasanya kita lihat banner ini sudah kucel atau masih baru kinyis-kinyis. Biasanya kalau orang tanpa perantara itu kalau bannernya masih kinyis-kinyis mereka masih loh kan sudah ditulis tanpa perantara. Nah ini penolakan lagi loh kadang kalau di situ kita nggak siap ada yang jawabnya sinis sekali. Bapak bisa baca. Saya sudah tulis di situ tanpa perantara, langsung ditutup, jeglek seperti itu. Nah kita kalau nggak siap Oh. nerima toksik seperti itu, satu hari bisa bete. Aduh aku ini mau kerja kok disoro-soro gini ya, kok ditolak orang sampai segini, sinisnya ya. Kadang ada yang seperti itu, Bapak nggak bisa baca ya, saya sudah tulis tanpa perantara. Oh baik, mohon maaf, mungkin lain waktu atau apa, saya coba kontak kembali, segitu aja. Adapun yang waktu itu memang tanpa perantara, tapi memang pemiliknya benar. Waktu itu kita karena ada buyer ya. Biasanya tanpa perantara tuh kalau memang kita punya buyer, itu kadang mereka mempertimbangkan. Duh, Anda ini telepon saya mau memasarkan itu ada pembeli dah. Loh ada, benar ada. Kalau memang kita nggak dari dalam hati kita nggak berbohong, nada kita pasti kelihatan kok. Oh sungguh-sungguh orang ini. Ya, oke, saya ada buyer. Ya udah kalau ada buyer coba aja dibawa ke sini. Nanti kita ngomong lebih lanjut. Nah, ini ada cerita lagi. Memang di dekat rumah saya kebetulan ada pasang banner tanpa perantara. Waktu itu saya telepon pemiliknya bilang, ya kalau ada pembeli aja nanti kontak lagi. Oh ya, saya boleh minta spesifikasinya supaya saya bisa jelaskan nanti saya tawarkan ke calon pembeli. Oke, dikasih. Nah, untuk fee, nah itu bagaimana? Oh ya, nanti kalau sudah ada pembeli kita mau lebih lanjut lah. Ya terus saya tetap sampaikan untuk standar di kantor sebesar ini ya, ini nanti boleh dipertimbangkan eh, supaya bisa ikut standar. Ya nanti gampang kalau itu. Nah, kemudian kita sempat pasarkan, tawar-tawarkan, akhirnya ada klien lihat, tapi masih belum cocok. Oh iya, saya mau nambah satu lagi. Jadi ada sebuah banner namanya banner promosi. Itu kita dikasih banner semacam kartu nama yang dibesarkan. Itu kita boleh pasang di depan rumah kita sendiri. Itu banyak orang yang tanya, loh rumah ini jual? Oh ini rumah saya, ini kebetulan saya bekerja di properti, saya pasang banner untuk promosi. Jadi istilahnya kartu nama saya yang saya pasang dalam bentuk banner. Mungkin boleh ada yang saya bantu untuk di bidang properti. Oh ya, saya cari rumah ukuran segini, 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 segini. Ya itu the power of banner itu memang penting Oh. banget. Jadi kalau kita udah dikasih kesempatan pasang banner sama pemilik itu segera kita pasang lah, karena itu sumber apa ya incoming call buat kita gitu. Nah akhirnya waktu yang rumah di Manyar itu
Dia lihat banner saya sebenarnya, ngincer di rumah saya. Oh, rumah ini dijual. Eh, ini rumah saya, Pak. Oh, saya boleh bantu cari rumah yang ukuran berapa, kamar. Yang penting kita nanyanya pasti luas berapa, kebutuhannya berapa kamar, begitu. Waktu itu saya tawarin yang tadi, yang tanpa perantara itu. Akhirnya dilihat dan bisa deal. Jadi jangan dibilang banner tanpa perantara itu nggak bisa kita dekati. Ya tiada yang mustahil sih kalau kita mau coba. Dicoba aja, Oke. mereka akhirnya pun juga, oh bisa ya ternyata tanpa perantara kita tembus. Oh ya bisa aja, yang penting kita pokoknya terus telaten lah begitu, pantang menyerah. Pantang menyerah. Hmm. Ya, dari ngobrol tadi, branding tadi perlu, pantang menyerah, ulet ngelibet. Keren kan perjuangan 6 tahun nggak sia-sia ya. Iya, ya, ya, memang kalau Pernah ada berkatnya kepikiran untuk seperti meninggalkan bisnis ini, Pak Ferdi? sementara ini belum sih, karena memang saya di kantor tuh merasa nyaman karena ada sebuah ada teman-teman yang saling dukung lah gitu. Saya nggak bekerja sendirian di situ tentunya. Kalau merasa semua ada permasalahan apa kita share, eh, ada solusinya ya kita kerjakan bareng-bareng. Ini saya ada masalah ini, bedanya segini, ada kasus ini. Oh oke, solusinya coba tawarkan ini. Nanti bagaimana kita lihat. Nah selama ini sih teman-teman saya sangat mendukung saya sih. Nah, yang penting Hmm. itu, makanya kalau properti ini kita kerja sendiri pasti capek. Dan ya sebentar aja mungkin bisa motong ya. Kalau memang yang tipikal dari seperti saya ya, yang awalnya orang introvert tertutup, takut-takutan gitu, kalau berjuang sendiri pasti nggak akan lama. Jadi kalau selama kita mau ya berusaha ya kenalan dengan orang tuh memang nggak nyaman awalnya. Bingung mau harus ngomong apa. Nanti khawatirnya, loh kamu kok tanya ini, kok tanya itu. Gak usah dipikiri, jalani aja. Apa responnya, wes nggak peduli. Pokoknya yang penting saya mau kenalan, saya mau ya memang kita perlu kenalan untuk nawarin barang kita. Ada klien apa, mungkin saya punya barang yang diperlukan. Nah dari situ kita sering-sering kalau ketemu dengan teman-teman di kantor tanya, ada hot klien apa, saya barangkali punya barang yang bisa cocok dengan klien bapak atau ibu gitu. Sering-sering begitu sih. Kalau di kantor juga hari Selasa tuh biasanya kita ada meeting. Jadi kita bahas untuk hot listing atau dalam arti kata listing yang memang harganya menarik, eh, kualitas bangunan masih oke, siap pakai, harga terjangkau. Biasanya itu cepat-cepat kita tawarin ke klien-klien kita yang udah titip cari, mungkin masih belum ketemu jodohnya gitu. Ataupun mungkin ada klien-klien lain yang mau sewa atau mau beli yang butuh cepat juga, kita ada media grup-grup di WA ya kita pakai untuk sharing begitu. Jadi setelah mereka respon, oh saya ada barang, langsung saya tawarin, nanti gimana responnya begitu. Pasti ada namanya follow up juga ya. Kalau kita udah tawarin, kita tanyain gimana, apakah ada rencana untuk disurvei, apakah ada yang cocok, itu beberapa pilihan yang kita kirimkan. Ya, sementara Oke, ada lagi mungkin. Ada keren-keren. pertanyaan yang masuk. Iya, saya ngecek dulu. Kayaknya cuma satu saja. Mungkin Bapak Ibu masih ada yang mau ditanyakan selain Bu Peggy tadi yang sudah kita jawab. Eh, nggak terasa sudah hampir 1 jam Pak Ferdi pegang headsetnya demi suara yang kencang. Pak Iya, Ferdi, iya. eh, Iya, perubahan dari Pak Ferdi seorang introvert jadi banyak ngomong, jadi berani itu
Berapa lama itu prosesnya Pak Ferdi itu? Nah, kalau bicara tentang proses lama ya, saya mulainya memang dari sejak ini ya, nyoba untuk memasarkan kacang ya. Mungkin saya waktu jualan itu ya dari ini ya, mulut ke mulut dulu ya. Karena Oh, kalau nggak dari situ, ya akhirnya orang telepon, ini yang bikin kacang itu, ya saya yang bikin kacang, mungkin boleh saya bantu pesanan. Makanya karena ada unsur perfeksionisnya itu sih, kadang membuat saya kalau mau masrahkan untuk proses produksi ke orang tuh saya enggak dengan mudahnya percaya. Karena beda apa istilahnya, beda tangan tuh beda beda hasil. cara, beda. Iya, beda suhu Oke. pengapian aja juga jadinya beda. Kadang ada yang kacang yang memang ini kok saya rasa kok enggak sesuai dengan standar yang saya buat. Ya udah nggak saya jual, saya kasihkan ke teman-teman. Mungkin Oh, kriuknya kurang sedikit aja, kok gak pas ya, jangan-janganlah daripada nanti daripada nanti mengecewakan kecewa. orang. Iya, ya prosesnya memang kalau dari introvert ya, karena memang dulu saya memang kerja beberapa perusahaan itu selalu ngincernya posisinya kan memang back office ya, di banyak di Oke. administrasi, tapi ya proses sih memang ada sempat ditempatkan di yang bagian telemarketing juga ya belajar. Cuman masih tetap takut kalau telepon dan ngomong sama orang. Sampai sekarang pun kadang masih datang. Cuman kalau dituruti ya gak makan lama-lama. Saya Betul, harus betul. berani karena memang ya sudah ada tanggung jawab sama keluarga ya. Kalau dulu mungkin masih belum berkeluarga ya nggak apa-apa, boleh aja Oke, oke. gitu. Prosesnya ya Terima lama ya, kasih. saya bilang. Iya, Oke, oke. Terima kasih Pak Ferdi untuk malam ini. iya sama-sama. 58 menit sudah. Hmm, Sebelum nanti tiba-tiba putus. ya, Mari kita akhiri dalam doa. Saya akan pimpin. baik, Barangkali Pak baik. Ferdi ada pokok doa yang mau didoakan? Pokok doa ya, ya supaya apa ya, di properti ini apa sektor properti ini bisa kembali pulih lah, supaya banyak transaksi buat teman-teman juga yang berpengharapan di properti sebagai pijakan utama pekerjaan mereka, juga bisa mulai kondisi ekonominya membaik juga, gitu aja sih. Oke, oke. Hmm. Ya, Untuk warga, oke. Mari kita kesehatan berdoa. semua. Ya, Oke. Tuhan Yesus, terima kasih untuk 1 jam yang telah kami lalui bersama. Terima kasih kami boleh mendengarkan pengalaman Pak Ferdi dalam menjalankan bisnis properti ini. Kami berdoa kiranya bisnis properti ini boleh berjalan secara normal ke depannya. Berkati pula Pak Ferdi dan keluarganya, berikan kesehatan, berikan berkat. Kiranya Engkau selalu membimbing, Engkau menggandeng tangan Pak Ferdi dan keluarga ini. Kiranya Pak Ferdi dan keluarga boleh jadi berkat juga, boleh menjadi saluran berkat juga di lingkungan kerja, di lingkungan gereja, ataupun dimanapun Pak Ferdi berada. Kami berdoa untuk rekan-rekan yang telah hadir menemani kami selama 1 jam ini. Berkati kami semua Tuhan, agar dalam kami istirahat malam ini boleh menjadikan kami tubuh menjadi lebih sehat, dan esok pagi kami boleh kembali menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. dalam nama Amin. Yesus, amin. Terima kasih Oke, Bapak Pak Ibu. Ferdi, terima kasih banyak untuk malam ini. Luar Ya, biasa. sama-sama. Dapat ilmu yang banyak, dan semoga bisa jadi lirikan dari rekan-rekan yang lain yang mungkin mencari pekerjaan, atau ya memang cari pandangan yang lain, mungkin bisa dilirik. Mungkin bisa Ya, menghubungi Pak Ferdi langsung barangkali ya. boleh.
tentunya kalau di properti ini kan kita menang fleksibel waktu ya, cuman fleksibel dalam arti kata yang bertanggung jawab begitu. Ya, terima kasih banyak sudah hadir Bapak Ibu, semoga sehat Terima selalu kasih. semuanya. Saya close sekarang ya. Baik, ya. Selamat Sampai ketemu. malam, Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.